Khutbah berasal dari bahasa Arab, bentukan dari kata mukotobah yang berarti pembicaraan atau berasal dari kata al-qadbu yang berarti perkara besar yang diperbincangkan. Adapun pengertian khutbah menurut istilah adalah penyampaian pesan atau nasihat yang berkaitan dengan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah dengan perintahnya dengan memperhatikan syarat dan rukun tertentu. Ada dua macam khutbah, yaitu khutbah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat dan khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat. Orang yang menyampaikan khutbah disebut dengan khatib. Contoh khutbah antara lain seperti khutbah Jumat, khutbah sholat idain atau sholat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, sholat kusuf dan sholat kusuf, khutbah sholat istiqa, khutbah ketika wukuf di padang Arafah, dan khutbah nikah. Tablik berasal dari kata balagha yang berarti menyampaikan. Tablik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya penyiaran ajaran agama Islam atau menyampaikan. Menurut istilah, tablik adalah sebuah aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan atau menyiarkan agama Islam kepada umat. Orang yang menyampaikan tablik disebut mubalik atau laki-laki dan mubalighah atau perempuan. Tablik merupakan salah satu metode dakwah, yaitu ketika seorang dai menyampaikan dakwah bilisan, maka ia menggunakan metode tablik. Dakwah. Menurut bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata danga yang mempunyai arti memanggil, menyeru, dan mengajak. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut dai dan daya. Menurut istilah, pengertian dakwah Islamnya adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan menjalankan syariatnya. A. Ketentuan khutbah. 1. Syarat khotib. A. Beragama Islam, balik, berakal sehat, dan taat beribadah. B. Mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah. C. Suci dari hadas baik badan maupun pakaian, serta tertutup auratnya. D. Fasih membaca ayat Al-Quran dan hadis. E. Berakhlak baik. F. Berpenampilan baik, rapi, dan sopan. 2. Syarat-syarat khutbah. A. Khutbah sholat Jumat disampaikan sesudah waktu masuk zuhur dan sebelum pelaksanaan sholat, sedangkan untuk sholat idain dan sholat khusuf serta sholat istiqo dilakukan setelah selesai sholat. B. Berdiri bila mampu. F. Khotib duduk sebentar di antara dua khutbah. D. Suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. E. Tertib. Tabligh. 1. Syarat orang yang menyampaikan mubalik. Seseorang yang menyampaikan disebut dengan mubalik. Terdapat beberapa syarat dalam mubalik, antara lain sebagai berikut: A. Islam. B. Baligh. C. Berakal sehat. D. Mendalami ajaran agama Islam. 2. Etika mubalik dalam menyampaikan dakwah. A. Bahasa yang digunakan dalam dakwah harus mudah dipahami. B. Tabligh disampaikan dengan sikap lemah lembut dan penuh kasih sayang. C. Penyampaian dakwah lebih mengutamakan musyawarah dan diskusi. D. Materi yang disampaikan tidak boleh asal, harus memiliki sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. E. Mubalik atau mubalighah menyampaikan dakwah harus dengan ikhlas dan sabar agar mudah diterima oleh orang lain. F. Materi dakwah berisi perdamaian, bukan ajakan bersifat provokatif dan menanamkan bibit kebencian terhadap orang lain. C. Dakwah. Sasaran dan tujuan dakwah. Sasaran dakwah Islam adalah seluruh umat manusia, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum. Bagi umat yang masih belum mengenal Islam, dakwah Islamiyah bertujuan untuk mengenal ajaran Islam dan mengajaknya untuk memeluk Islam dengan cara yang santun dan tanpa paksaan. Adapun tujuan dakwah bagi umat Islam adalah untuk membenahi dan meningkatkan kualitas keislaman mereka, baik dari sisi keilmuan maupun amaliyah, sehingga umat Islam menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Syarat-syarat dakwah dalam ajaran Islam antara lain: A. Islam. B. Baligh. C. Berakal. D. Mendalami ajaran agama Islam. E. Akidahnya benar. F. Manhajnya benar. G. Beramal dengan benar. H. Sopan, jujur, dan tidak menghasut. Terdapat beberapa persamaan antara khutbah, dakwah, atau tabligh antara lain sebagai berikut. 1. Mengajak manusia untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.
mengajak manusia untuk menjalankan syariat agama Islam. 3. Memberikan kabar gembira kepada yang bertakwa dan peringatan kepada yang ingkar. Basyiron wa naziran. Adapun perbedaan antara khutbah dengan dakwah atau tablik antara lain sebagai berikut. 1. Pelaksanaan khutbah harus memperhatikan syariat dan rukun tertentu, sedangkan dalam tablik dan dakwah tidak ada aturan yang mengikat. 2. Pelaksanaan khutbah biasanya di masjid atau tempat dilaksanakannya sholat Jumat atau sholat dengan khutbah lainnya, sedangkan tablik dan dakwah dapat dilakukan di mana saja. 3. Khutbah Jumat hanya diwajibkan bagi lelaki, sedangkan dakwah dan tablik terbuka untuk siapapun yang mau menambah ilmu.